Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikannya kita nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat membuat video kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengakhiri konseling. Di poin pertama ada penilaian. Penilaian kegiatan bimbingan konseling adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan konseling dengan mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan konseling yang dilaksanakan. Kriteria yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling adalah mengacu pada terpenuhi atau tidak kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun secara tidak langsung, berperan membantu peserta didik dalam memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik lagi. Dalam keseluruhan layanan bimbingan konseling, penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan layanan bimbingan, sehingga dari informasi ini dapat ditetapkan langkah-langkah tidak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. Baik, di sini ada penilaian hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui beberapa contoh. Contoh pertama adalah penilaian segera atau LAISEK, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. Yang kedua, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN, yaitu penilaian dalam waktu tertentu 1 minggu maupun sampai dengan 1 bulan setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan terhadap peserta didik. Yang ketiga, penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN, yaitu penilaian dalam waktu tertentu bisa 1 bulan maupun sampai dengan 1 semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Baik, di sini ada poin kedua, yaitu kontrak. Menurut Nelson and Jones bahwa kontrak merujuk untuk pembuatan kesepakatan mengenai proses konseling antara konselor
dengan klien terhadap hal yang akan dilatih dan atau dilaksanakan oleh klien setelah proses konseling. Dan adapun tujuan dilakukannya kontrak ialah yang pertama, klien setuju melakukan rencana yang akan dilakukannya. Yang kedua, klien punya rencana kegiatan perubahan tingkah laku secara terstruktur. Yang ketiga, klien punya ikatan dengan konselor tentang pelaksanaan janji sekaligus. Kontrak terdiri dari dua aspek, yaitu kontrak yang berpusat pada proses untuk mencapai tujuan dan kontrak yang mengutamakan hasil akhir dari kegiatan konseling. Kesepakatan penyusunan kontrak melibatkan konselor dan konseli untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kontrak dapat melibatkan konseli dalam belajar memperbaiki cara berpikir, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Dan adapun perjanjian antara konselor dan konseli. Yang pertama, perjanjian kontrak waktu. Artinya, berapa lama waktu yang diinginkan dalam setiap pertemuan oleh konseli dan konselor. Dan yang kedua, perjanjian kontrak tugas. Artinya, baik konselor maupun konseli wajib mengetahui apa saja tugas yang harus ia lakukan. Dan yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak untuk menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan apa saja antara konseli dan konselor. Konseli harus membuat atau menyepakati kontrak konseling. Kontrak tersebut membahas tentang jadwal pertemuan konseling, durasi yang dibutuhkan setiap pertemuan, kesediaan konseli untuk mandiri walaupun mendapat bantuan konselor. Konseli datang tidak atas paksaan dari pihak lain dan kalaupun mendapatkan rujukan atau referensi layanan kegiatan dari pihak lain, namun konseli datang atas inisiatif sendiri. Konseli bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan konseli, dapat mengungkapkan arah atau konseli yang diinginkan dan sebagainya. Dan poin yang ketiga, penguatan dan peneguhan hasrat. Penguatan atau dukungan adalah teknik yang dilakukan konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan lebih percaya diri. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong klien agar dirinya menjadi lebih tabah dan tegar untuk menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Ada 3 macam contoh penguatan yang dikenal dalam konseling. Yang pertama, penguatan prediktif. Penguatan prediktif merupakan penguatan yang diberikan konselor kepada konseli untuk memantapkan sesuatu yang belum ia yakini, belum ia capai, belum ia lakukan. Penguatan prediktif semacam respon konselor untuk rencana konseli saat ia tengah menyatakan
hendak melakukan sesuatu yang konteksnya positif untuk kemajuan dirinya. Penguatan prediktif penting untuk menepiskan rasa keraguan atau rasa kekhawatiran yang membelenggu konseli sehingga membuatnya terperangkap dalam kompleks inferioritas. Dan adapun contoh penguatan dari prediktif adalah konseli berkata, "Sepertinya tidak adil dan merugikan saya sendiri jika saya terus-menerus membutuhkan kehadirannya. Ia juga punya kehidupan sendiri, saya juga punya kehidupan sendiri. Sepertinya mulai harus fokus dengan studi saya dan membuang hal-hal yang tidak penting sama sekali, seperti bertemu dengannya lagi." Dan konselor pun menjawab, "Itu keputusan yang sangat-sangat hebat. Tidak semua orang bisa punya pemikiran seperti itu. Jika kamu memang benar-benar merealisasikannya, fokus dengan apa yang hendak kamu tuju, kamu akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal nantinya." Yang kedua ada penguatan postdiksi. Penguatan postdiksi adalah penguatan ataupun dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tampak hasil diperoleh dari apa yang dilakukan oleh klien tersebut. Adapun contoh penguatan postdiksi, klien berkata, "Pak, 2 hari yang lalu saya bertengkar dengan adik saya. Gara-gara secara tidak sengaja saya menumpahkan air di kertas pekerjaan rumahnya, dan semenjak itu dia tidak mau menyapa ataupun tersenyum kepada saya meskipun kami satu rumah. Tetapi saya tetap berusaha menjelaskan kepada adik saya dan meminta maaf atas kesalahan saya waktu itu. Ya, alhamdulillah Pak, sekarang adik saya mulai menyapa dan tidak marah lagi kepada saya." Dan di sini pun konselor menjawab, "Bagus sekali. Setelah Anda berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahan Anda perbuat, ternyata adik Anda sekarang dapat memaafkan dan bersikap baik kepada Anda." Baik, di sini ada contoh dari penguatan faktual atau factual reassurance. Penguatan faktual merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan cara mengumpulkan bukti-bukti ataupun fakta bahwa kejadian yang tidak diharapkan yang menimpa klien bila dialami oleh orang lain akan memberi dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh klien. Dan adapun contoh penguatan faktual sebagai berikut. Klien berkata, "Bu, selama ini saya dan adik saya selalu dekat dan saya sangat-sangat menyayangi adik saya. Tetapi Bu, saya mengira kemarin saya dapat telepon dari ayah kalau adik saya meninggal karena jatuh dari sepeda motor.
kejadian ini sangat memukul dan membuat saya sangat sedih, Bu. Dan konselor pun menjawab, setiap kakak yang menyayangi adiknya sudah tentu merasa terpukul dan sedih ketika mendengar kabar adik yang sangat disayanginya meninggal dunia. Baik, di sini ada contoh dari penubuhan hasrat. Penubuhan hasrat yaitu suatu teknik yang dapat membuat klien mempunyai keinginan, keyakinan, dan prinsip yang lebih kuat agar mau melakukan perubahan positif dalam dirinya. Peneguhan hasrat juga merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang dilaksanakan. Adapun tujuan peneguhan hasrat, yang pertama, memantapkan apa yang sudah menjadi pilihan klien. Yang kedua, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap usaha meneguhkan janji klien. Yang ketiga, membuat klien mau bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, klien mau melakukan apa yang telah menjadi keputusan. Baik, di sini ada poin keempat, yaitu tindak lanjut konseling. Hubungan antara konselor dengan klien merupakan inti proses konseling dan psikoterapi. Oleh karena itu, para konselor hendaknya menguasai berbagai teknik dalam menciptakan hubungan. Tindak lanjut konseling hendaklah didasarkan dari hasil penilaian penyelenggaraan konseling. Hasil penilaian ada kemungkinan berkenaan dengan 4 hal. Yang pertama, konseling telah dapat berjalan dengan baik dan telah menghasilkan keputusan yang sesuai dengan masalah yang dialami klien. Yang kedua, akhir pembicaraan konseling diketahui bahwa masalah yang dialami klien bukan bidang keahlian konselor. Dan yang ketiga, masalah klien adalah bukti, bukan wewenang konselor seperti masalah pidana. Dalam hal ini, konselor dapat segera memutuskan hubungan konseling. Dan yang keempat, apabila klien enggan untuk melaksanakan keputusan konseling tanpa batas waktu yang jelas, dalam menanggapi kondisi ini, konselor hendaklah menerapkan teknik excuse atau bisa disebut tidak ada maaf. Dalam arti sekali-sekali konselor tidak menerima alasan-alasan apapun yang dikemukakan oleh klien tersebut. Tindak lanjut konseling berupa diam sebagai suatu teknik, yaitu berupa penolakan atau kebingungan klien. Klien atau konselor telah mencapai akhir suatu ide dan semata-mata ragu-ragu mengatakan apa selanjutnya. Kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian,
klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk berbicara. Klien mengharapkan sesuatu dari konselor. Klien sedang memikirkan apa yang dikatakan. Klien baru menyadari kembali ekspresi emosional sebelumnya. Adanya keadaan diam dari pihak konselor mempunyai manfaat bagi konseling, yaitu mendorong klien untuk bicara, membantu klien untuk lebih memahami dirinya setelah diam. Klien dapat mengikuti ekspresi yang membawa klien berpikir dan bangkit dengan titikan yang mendalam. Baik, selanjutnya di sini mengurangi kecepatan interview. Keterampilan mengakhiri wawancara konseling merupakan suatu teknik hubungan dalam proses konseling. Mengakhiri wawancara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengatakan bahwa waktu sudah habis. Yang kedua, merangkum isi-isi dari pembicaraan. Yang ketiga, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang. Yang keempat, berdiri. Dan yang kelima, isyarat dengan cara menggerakkan tangan. Yang keenam, menunjukkan catatan singkat. Yang ketujuh, memberikan tugas-tugas tertentu. Bentuk lain dari tindak lanjut adalah para peserta saling mengemukakan pengalaman kepada teman sejawat, atau tidak mereka telah benar-benar pengalaman dan benar-benar merasa mampu mengajar sejawat yang lain tentang keterampilan yang dimaksud. Dengan tindak lanjut, para peserta dimungkinkan untuk dapat lebih mengenal orang lain, berpandangan lebih luas, lebih mau lagi menghadiri latihan-latihan seperti itu. Tindak lanjut penting sekali untuk memperkuat dampak latihan dan merangsang untuk mau terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Baik, di sini ada pun poin yang kelima, mengakhiri hubungan konseling. Terminasi adalah pengakhiran suatu konseling. Terminasi dapat disebabkan karena yang pertama, pengakhiran terpotong dengan tidak jelas, tetapi tidak ada kebutuhan untuk melanjutkan. Yang kedua, kesadaran konselor dan klien bahwa tujuan konseling telah tercapai. Yang ketiga, karena hanya mengambil beberapa sesi sebagai pembuatan laporan. Ada tipe-tipe terminasi. Yang pertama, pengakhiran situasional
Misalnya klien berpindah tempat tinggal, selanjutnya perubahan pekerjaan atau jaminan asuransi jika klien dirujuk oleh suatu perusahaan, dan apabila dilanjutkan bertentangan dengan minat terbaik klien. Kondisi klien semakin menurun, tidak mengalami kemajuan. Ketidaksesuaian klien dengan konselor. Dan yang terakhir, klien melanjutkan konseling di tempat lain. Dan adapun pengakhiran dini. Pengakhiran ini terjadi hanya kalau klien tidak kembali. Metode dan proses terminasi bisa terjadi dalam beberapa kondisi, misalnya bertahap dan akhirnya berhenti. Yang kedua, konseling mengalami jeda dalam waktu lama tanpa memutuskan koneksi. Yang ketiga, langsung atau terpaksa mengakhiri. Konselor harus mempertimbangkan secara baik cara paling efektif untuk mengakhiri beberapa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, bagaimana pengakhiran tersebut berdampak pada klien. Yang kedua, apa alasan klien untuk berpisah? Yang ketiga, apakah klien cenderung mundur? Yang keempat, apa reaksi atau pendapat klien tentang pemutusan hubungan? Yang kelima, dapatkah ia melihatnya sebagai langkah positif? Kegiatan mengakhiri konseling pada dasarnya adalah seni masing-masing konselor, namun sangat penting diperhatikan bahwa hendaknya klien pada saat meninggalkan pertemuan konseling memiliki kesan yang positif tentang konseling yang dijalani dan juga terhadap pribadi konselor. Untuk mengakhiri sesi konseling dapat dilakukan konselor dengan cara mengatakan bahwa waktu sudah habis, merangkum isi pembicara, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang. Ataupun di sini bisa ditunjukkan dengan cara menetapkan jadwal pertemuan sesi berikutnya. Selanjutnya, mengajak klien berdiri dengan isyarat gerak tangan, menunjukkan catatan singkat hasil pembicaraan konseling, dan memberikan tugas-tugas tertentu kepada klien yang lebih relevan dengan pokok pembicaraan apabila diperlukan. Dalam menjalin hubungan konseling meliputi kemampuan mengadakan wawancara awal dan mengeksplorasi serta identifikasi tujuan konseling. Dan dalam menjalin hubungan konseling dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama, keseriusan masalah. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, kualitas konseling. Dan yang terakhir adalah kualitas konselor. Terminasi ini terjadi
setelah tujuan konseling tercapai. Kadang terminasi ini dapat terjadi sebelum tujuan tercapai atau disebut terminasi prematur. Ada juga konselor dan konseli yang enggan mengakhiri hubungan konseling atau menolak terminasi. Penolakan terminasi ini terjadi biasanya karena sudah ada hubungan yang mendalam antara konseli dan konselor. Tahap mengakhiri konseling ini ada 2 teknik yang dilakukan. Yang pertama, summarization. Konselor membuat simpulan dalam proses konseling. Tujuannya adalah untuk memadukan pesan-pesan konseli dalam proses konseling tersebut, merangkum hasil kemajuan konseli yang telah dicapai. Yang kedua, termination. Respon konselor untuk mengakhiri proses konseling untuk dilanjutkan lagi atau memang proses konseling benar-benar telah selesai. Maksud selesai di sini adalah proses konseling yang sudah membuat konseli bisa memahami diri dan bagaimana cara memikirkan tindakan selanjutnya yang lebih baik dan berguna bagi dirinya. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tentang materi teknik mengakhiri konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.